Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 281, pemilik Bentley mengejutkan semua orang. Kunci yang ada di tangan Valentino. Pada saat ini, jantung semua orang sedang berdegup kencang. Sementara mulut Morven sedang ternganga lebar dan matanya terbelalak lebar. Saat ini, dia sedang berdiri di samping Bentley, jadi bisa melihatnya lebih jelas kalau kunci yang ada di tangan Valentino adalah kunci mobil Bentley Malsen. Di bawah pandangan semua orang, Valentino mengulurkan tangannya dengan pelan, lalu meletakkan jarinya di pemindai sidik jari. Sidik jari berhasil dipindai. Halo, Tuan? Suara robot wanita terdengar dari dalam mobil, kemudian pintu mobil terbuka secara otomatis. Melihat kejadian ini, semuanya kembali termangu. Ternyata Valentino sungguh bisa membuka pintu mobil ini. Ternyata Valentino adalah pemilik Bentley ini. Valentino berjalan masuk ke mobilnya, lalu pintunya kembali tertutup secara otomatis. Setelah itu, jendela mobilnya pun diturunkan. Naiklah, ucap Valentino kepada Jenny dan Feli. Kini Feli sungguh tercengang dan sangat bengong. Pada akhirnya, Jenny yang menariknya naik mobil, barulah dia naik. Feli merasa seperti sedang bermimpi ketika duduk di dalam mobil semewah ini. Mobil yang harganya belasan miliar ini ternyata milik Valentino. Sedangkan orang-orang yang ada di luar mobil juga tampak kaget dan tercengang. Terutama Samantha dan Ellen. Olokan dan sindiran yang mereka lontarkan kepada Valentino tadi, kini telah menjadi pisau yang menusuk hati mereka berdua. Pisau itu malah lebih mirip tamparan keras yang menampar wajah mereka. Sedangkan orang lain hanya termangu di tempat. Hingga Valentino memanaskan mobil dan menekan klakson, orang-orang yang berdiri di depan mobil baru tersadar dari lamunan mereka. Setelah itu, semuanya tanpa ragu memberi jalan untuk Valentino. Karena kamu adalah teman Jenny, aku tidak akan menyuruhmu memperbaiki mobilku, tapi kalau kamu pintar, seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Valentino menatap Marvin dengan datar. Iya. Terima kasih, Kak Valentino. Terima kasih, Kak. Marvin terus menganggukkan kepalanya. Marvin sungguh berterima kasih kepada Valentino. Kalau Valentino ingin mempermasalahkan hal ini, maka dia pasti tidak akan sanggup membayarnya. Valentino pun lanjut mengemudi dan melewati orang-orang itu. Banyak orang yang menundukkan kepala mereka, seolah takut kalau Valentino akan mengenali mereka. Kalau sampai Valentino dendam terhadap mereka, mereka pasti akan mati mengenaskan. Sedangkan banyak wanita yang menatap Valentino dengan berbinar-binar. Sebelumnya, Valentino adalah sampah bagi mereka. Sedangkan sekarang, Valentino adalah putra konglomerat hebat yang mereka kagumi. Putra konglomerat seperti Ellen, bahkan tidak pantas bekerja sebagai pembantu Valentino. Kalau saja bisa memiliki sedikit hubungan dengan Valentino. Beberapa wanita itu semakin bersemangat ketika memikirkan hal ini. Saat melihat sisi samping wajah Valentino, mereka merasa dia sangat tampan dan ingin melemparkan diri mereka ke pelukan Valentino. Namun, Valentino sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada mereka. Dia segera menginjak pedal gas. Bentley Malsen itu sontak melaju cepat dari hadapan semua orang bagaikan seekor cita hitam. Hanya dalam beberapa detik, semua orang yang ada di sana hanya bisa melihat lampu belakang mobil Valentino. Semuanya hanya diam di tempat dalam waktu yang cukup lama. Setiap orang yang ada di sana terus memikirkan kejadian tadi. Semakin dipikir, mereka semakin tercengang. Tampaknya, Valentino tidak sesederhana yang dikatakan Ellen. Mobil yang dikendarai Valentino adalah Bentley Malsen. Kalaupun Valentino hanya mengandalkan istrinya, maka itu berarti keluarga Kusumalah yang membelikan mobil semewah ini untuknya. Hanya Ellen yang raut wajahnya tampak sangat masam, dia juga menggertakkan giginya dengan keras. Tangannya terus terkepal erat, lalu dibuka. Dia sedang berusaha meredam amarah yang ada di hatinya. Astaga! Valentino tampan sekali! Kalian lihat tidak? Ucap seorang wanita berambut panjang. Ya, tampan sekali dan sangat kaya. Tapi kudengar Valentino adalah kakak iparnya Jenny, sayangnya dia sudah menikah. Memangnya kenapa kalau sudah menikah? Kalau aku bisa bersama orang sekaya dirinya, jadi selingkuhannya pun aku bersedia. Mendengar ucapan beberapa wanita itu, Samantha hanya diam saja. Akan tetapi dia juga setuju, kalau saja dia punya kesempatan seperti itu, dia juga bersedia menjadi selingkuhan Valentino. Setelah itu,
mereka membahas kejadian tadi sambil meninggalkan Hotel Four Seasons. Mereka sudah tidak berniat untuk bersenang-senang lagi setelah mengalami kejadian seperti itu. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ellen menggertakkan giginya. Karena Valentino, hari ini Ellen telah mempermalukan diri sendiri, ditambah lagi dia baru dihajar oleh Mario. Bagaimana mungkin hal ini dibiarkan begitu saja? Kak Ellen, Valentino seharusnya bukan orang sembarangan. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Tanya Marvin dengan hati-hati setelah diam sejenak. Valentino tidak menyuruhmu ganti rugi. Jadi kamu sangat berterima kasih padanya, ya? Ellen menatap Marvin dengan dingin. Marvin segera menunduk dan tidak berani mengatakan apapun. Namun, Marvin tetap sangat berterima kasih pada Valentino. Kalau bukan karena Valentino, dia harus bangkrut baru bisa mengganti rugi Bentley tadi. Di dalam Bentley, Valentino hanya menyetir dalam diam, sementara Feli dan Jenny duduk di kursi belakang. Feli dari tadi diam-diam melirik Valentino. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak berani membuka mulutnya. Jenny, sebenarnya kakak iparmu itu siapa? Pada akhirnya, Feli sudah tidak tahan lagi dan bertanya pada Jenny sambil berbisik di telinganya. Aku juga tidak tahu. Jenny diam sebentar, lalu menjawab dengan jujur. Sebelumnya Jenny masih bisa menebak-nebak sedikit tentang Valentino, tapi sekarang dia sama sekali tidak bisa. Setelah masalah hari ini, Jenny sungguh tidak bisa menebak Valentino. Tidak perlu membahas Cindy yang merupakan putri dari keluarga cendana. Bahkan Mario, tuan muda dari grup laki yang menduduki posisi 10 besar di kota Neo, pun bersikap segan terhadap Valentino. Meski Mario terus mengatakan bahwa semua itu demi Jenny, tapi Jenny tahu kalau dirinya masih belum sehebat itu. Bisa dibilang dia dan Mario tidak pernah berbicara sebelumnya. Awalnya Jenny mengira dia sudah lumayan berhasil menebak Valentino. Kini dia tiba-tiba tersadar bahwa Valentino semakin misterius. Setelah mengantar Feli pulang, Jenny pun menanyakan pertanyaan yang mengganjal di hatinya. Valentino, sebenarnya apa hubunganmu dengan Hendrik dari Maple Rain Real Estate? Jenny sedang menatap spion belakang mobil untuk mengamati ekspresi Valentino. Teman, hubungan kami lumayan akrab. Jawab Valentino dengan nada datar. Mario dan Kak Cindy sangat sungkan padamu juga karena Hendrik? Tanya Jenny lagi. Iya. Jawab Valentino. Jenny menatap Valentino dengan penuh curiga, tapi tidak mengatakan apapun lagi. Robert pernah memberitahu Jenny kalau Valentino dan Hendrik sedang bekerja sama demi merebut bisnis keluarga Kusuma. Mendengar hal itu, Jenny juga setengah percaya, setengah curiga. Namun, semua itu harus dilihat dari gerak-gerik Valentino. Kalau Valentino menunjukkan bahwa dia ingin merebut grup Kusuma, maka Jenny akan menjadi orang pertama yang menolaknya. Di rumah Mario. Sesampainya di rumah, Mario melaporkan kejadian hari ini dengan rinci kepada ayahnya, Andres Laki. Bab 282, Harimau Ganas yang Tersembunyi. Tampaknya, perubahan yang dialami geng Black Tiger dan grup Kingston ada hubungannya dengan Valentino. Tapi itu adalah grup Kingston. Kekuatan sehebat apa yang bisa melakukan hal ini? Andreas menghela napas panjang. Hanya orang sepertinya yang sudah lama berkecimpung dalam dunia bisnis di kota Neo baru tahu seberapa mengerikan grup Kingston itu. Ketika grup Kingston masih dalam masa kejayaannya, mereka adalah salah satu perusahaan besar yang memasuki 10 besar di kota Neo. Rhys pun menjalani hari-hari dengan senang. Dia juga memiliki banyak koneksi di kota Neo, bahkan Maple Rain Real Estate juga memiliki hubungan yang baik dengannya. Siapa yang bisa menyangka, hanya dalam waktu satu malam bisa terjadi perubahan sebesar itu? Rhys lebih tidak menyangka, bisnis yang telah dia bangun selama hidupnya, ternyata dihancurkan oleh putranya sendiri, Rain Kingston. Sedangkan hal itu telah membuktikan kehebatan Valentino. Iya, ya. Valentino sungguh misterius, identitasnya pasti tidak sesederhana itu. Ucap Mario sambil mengangguk setuju. Pebisnis mengejar keuntungan dan pejabat mengejar kekuasaan. Sementara ada tipe lain yang tidak mengejar ketenaran dan keuntungan, tapi bisa mendapatkan sesuatu dengan mudah. Ayah dan Rhys adalah pebisnis yang mengejar keuntungan. Karena kami berpikir begitu ada uang, maka mereka bisa memiliki segalanya. Padahal, di hadapan kekuatan yang sebenarnya, uang bukanlah apa-apa. Andreas kembali menghela napas panjang. Ketika tiba di posisi seperti ini, dia juga mengetahui banyak hal yang tidak diketahui orang biasa. Ada banyak kekuatan yang disembunyikan. Biasanya tidak akan diperlihatkan ke publik, tapi begitu ada sesuatu, kekuatan tersebut bisa menghancurkan kekuatan yang bisa terlihat jelas oleh publik. Valentino adalah seekor harimau ganas yang tersembunyi di kota Neo. Ayah,
Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Mario. Yang kamu lakukan hari ini sudah benar. Kita harus mencari kesempatan sebanyak mungkin untuk menunjukkan ketulusan pada Valentino. Valentino memegang kekuasaan, tapi dia bisa terus diam dan tidak sombong. Dia melakukan sesuatu dengan sangat rendah hati, kelak pasti bisa memiliki pencapaian besar. Seluruh kota Neo pasti bisa berada di bawah kendali Valentino. Ayah juga menebak kalau tujuannya tidak akan sesederhana itu. Kalau grup laki ingin terus bertahan, kita harus bergantung pada Valentino. Mata Andreas tampak berbinar sambil menganalisis situasi saat ini. Mario juga terus mengangguk. Dia sepemikiran dengan ayahnya. Besok, kamu pergi menyiapkan hadiah dan mewakili ayah untuk memberikannya kepada Tuan Valentino. Kurasa dia pasti mengerti dengan maksud ayah. Ingat, hadiahnya harus bernilai. Pesan Andreas. Baik. Jawab Mario tanpa ragu. Malam hari di rumah Angel. Seusai makan malam, Valentino duduk di sofa sambil mengirim pesan kepada Danu. Danu setiap hari akan melapor kondisi pekerjaan kepada Valentino. Rencana Meteor sedang dijalankan dengan lancar. Sementara Jenny segera beres-beres, lalu kembali ke kamarnya dan bersiap untuk melakukan siaran langsung. Valentino yang berada di ruang tamu bisa mendengar Jenny sedang menceritakan kembali acara reuni tadi kepada pengunjung siaran langsung. Beberapa saat kemudian, Angel yang sedang mengenakan baju tidur berwarna biru muda pun keluar dari kamar. Valentino menyimpan ponselnya, kemudian menatap Angel sembari tersenyum. Ekspresi wajah Angel tampak sangat serius, seperti ada masalah yang sedang mengganggu pikirannya. Valentino, Jenny sudah menceritakan masalah reuni tadi kepadaku. Ucap Angel dengan terus terang. Valentino mengangguk tanpa mengatakan apapun. Dia tahu kalau masih ada yang ingin dikatakan Angel. Kamu kenal dengan Cindy, bahkan kenal dengan Mario? Tanya Angel sambil mengernyit. Mereka yang mengenaliku. Jawab Valentino setelah diam sesaat. Lalu, bagaimana mereka bisa mengenalimu? Hanya karena kamu kenal dengan Hendrik? Selesai bicara, Angel kembali bertanya tanpa menunggu jawaban dari Valentino. Oh ya, aku sudah membicarakan hal itu dengan ibu. Saat aku diculik Rain, Riz pernah datang ketika aku sedang tidak sadarkan diri, kan? Sementara Riz berlutut minta maaf padamu? Begitu mengungkit hal itu, Angel seperti sedang bermimpi. Ketika Mary menceritakan kejadian itu padanya, Angel seketika termangu. Perusahaan Riz berada di peringkat 10 besar di kota Neo, belum lagi dengan aset pribadinya. Riz berhasil menduduki peringkat 10 besar sebagai orang terkaya di kota Neo. Bagaimana mungkin orang sehebat itu bisa berlutut untuk minta maaf pada Valentino? Valentino, siapa sebenarnya dirimu? Meski pertanyaan ini sudah dilontarkan oleh Angel beberapa kali, kini dia tidak tahan untuk bertanya lagi. Riz berlutut untuk meminta maaf padaku karena Rain berada di tanganku. Dia hanya mencemaskan keselamatan Rain. Jawab Valentino setelah tertegun sejenak. Lalu, bagaimana dengan Rain? Tanya Angel langsung. Sudah mati. Jawab Valentino dengan datar sambil menatap Angel. Apa? Angel seketika membelalakan matanya dan menatap Valentino dengan tidak percaya. Rain Kingston sudah mati? Kamu membunuh Rain? Angel sangat terkejut. Valentino membunuh seseorang. Aku akan melenyapkan semua orang yang berani melakukan hal itu padamu. Tidak peduli siapapun dia. Ekspresi Valentino tampak tenang, tapi nada bicaranya sangat tegas dan serius. Angel terdiam selama beberapa saat sebelum akhirnya tersadar kembali. Angel merasa perbuatan Valentino agak berlebihan, tapi di sisi lain, dia sangat tersentuh dengan ucapan Valentino. Lalu bagaimana dengan grup Kingston? Apa itu ada hubungannya denganmu juga? Tanya Angel. Ya, aku memberitahu Hendrik tentang hal itu. Jawab Valentino sambil mengangguk. Angel menghela napas dalam. Ternyata memang Valentino yang melakukan beberapa hal itu. Angel tidak tahu perasaan apa yang sedang dia rasakan saat ini. Dia hanya merasa pikirannya sangat kalut dan juga sangat kaget dengan tindakan Valentino. Akan tetapi, di sisi lain, semua hal yang dilakukan Valentino ini demi dirinya. Jadi Angel sangat terharu. Apa maksudmu? Sebenarnya apa salahku? Pada saat ini, mereka bisa mendengar teriakan penuh amarah dari kamar Jenny. Suaranya juga cukup besar. Angel dan Valentino menoleh pada saat bersamaan. Keduanya menatap ke arah kamar.
Mereka melihat Jenny sedang membuat siaran langsung di komputernya. Di layar komputer ada 2 ruangan siaran langsung dan ada seorang host wanita. Tampaknya Jenny bertengkar dengan seseorang lagi. Biar kulihat. Angel bangkit dari sofa. Sebelum pergi, Angel berkata, Valentino, tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, aku akan percaya padamu. Tapi aku harap kamu juga jangan mengecewakanku. Selesai bicara, Angel langsung berjalan menuju kamar. Valentino agak tidak mengerti dengan ucapan Angel, tapi alasan yang bisa dia pikirkan adalah, pasti ada orang yang mengatakan sesuatu tentang dirinya di hadapan Angel. Namun, Valentino tulus terhadap Angel dan tidak pernah berniat untuk mencelakainya. Jadi Valentino tidak merasa dirinya bersalah. Di dalam kamar, Jenny sedang menatap layar komputer dengan marah dan cemberut. Aku tidak punya dendam denganmu, kan? Saat itu kamu yang kalah dalam pertandingan, tapi kini kamu malah menyuruh penggemarmu untuk memarahiku? Host yang sedang menggabungkan ruangan siarannya dengan Jenny adalah Gigi, host yang saat itu kalah dalam pertandingannya dengan Jenny. Hai Empia, makanya hari ini aku mencarimu untuk bertanding lagi. Coba kamu panggil penggemarmu itu. Cibir Gigi dengan dingin. Ada apa, Jenny? Tanya Angel yang mencemaskan Jenny. Aha! Datang lagi wanita jelek lain. Kalian kakak beradik sungguh jelek. Begitu melihat wajah Angel, Gigi tertegun sejenak sebelum memarahi Angel dengan cemburu. Bab 283, siapapun tidak boleh melukai kalian. Kamu yang jelek, kakakku lebih cantik daripada kamu 100 kali lipat. Jenny semakin marah setelah mendengar ucapan Gigi. Itu hanya pendapatmu. Kalau kamu lebih cantik dariku, mengapa kamu tidak bisa terkenal sepertiku? Mengapa penggemar laki-lakiku lebih banyak daripada punyamu? Kamu bahkan sampai memanggil kakakmu kemari, dasar 2 wanita jelek. Jawab Gigi dengan sinis. Setelah kalah dalam pertandingan melawan Jenny kemarin, ruang siaran langsung Gigi juga telah diblokir. Gigi pun mencari bantuan dari banyak koneksi. Akhirnya ruang siaran langsungnya bisa dipakai lagi. Semenjak masalah itu, Gigi telah memendam amarahnya terhadap Jenny. Sehingga begitu akunnya bisa dipakai lagi, Gigi langsung mencari masalah dengan Jenny. Jenny, tidak perlu hiraukan dia. Tutup saja. Pinta Angel sambil mengernyit. Haha. Takut, ya? Apakah penggemarmu yang saat itu sedang tidak ada di sini? Atau kamu sudah bertemu dengannya, tapi dia kabur setelah melihat wajahmu yang jelek itu? Gigi tertawa terbahak-bahak. Amarah Jenny seketika memuncak, dia pun berkata dengan marah. Aku ingin kamu meminta maaf pada kakakku. Masalah kita berdua tidak ada hubungannya dengan kakakku. Para penggemar yang ada di ruang siaran langsung juga ikut membela Angel. Bagaimanapun, Angel bukan host siaran langsung. Masalah antara Gigi dan Jenny tidak seharusnya dikaitkan pada Angel. Minta maaf. Kalahkan aku dulu baru kita bicarakan lagi. Olok Gigi. Sedangkan para penggemar Gigi juga ikut bersorak. Yang di sana adalah kumpulan idiot. Hostnya idiot, penggemarnya juga idiot, bahkan kakaknya host juga idiot. Hari ini Kak Gigi bertambah 3 penggemar kaya lagi. Mana mungkin Kak Gigi takut pada mereka? Kurangi omong kosongmu. Kalau kamu kalah, kamu harus mengakui kalau kamu itu jelek. Raut wajah Jenny semakin masam setelah melihat kondisi ruang siaran langsung miliknya. Selain Tino seorang, Jenny sama sekali tidak punya penggemar kaya lagi. Sekarang Tino juga sedang tidak ada di sini. Ditambah lagi Jenny juga tidak mempunyai kontaknya. Siapa yang bisa membantu Jenny bertanding? Kamu mau terima pertandingan hari ini atau tidak? Kalau kamu menyerah, kamu hanya perlu mengakui kalau kamu jelek. Kalau kamu kalah dalam pertandingan, maka kamu dan kakakmu harus mengakui kalau kalian itu jelek. Hahaha. Melihat Jenny yang terdiam, nada bicara Gigi menjadi semakin angkuh. Angel mengernyit, lalu bertanya dengan suara kecil. Jenny, bukannya kamu bilang ada entah siapa itu? Kak Tino, ya? Yang bisa membantumu menang pertandingan? Angel tidak terlalu memahami hal ini. Dia hanya tahu kalau si Tino itu sangat hebat. Yang penting, setiap kali Jenny mengungkit nama Kak Tino itu, wajahnya pasti penuh dengan rasa kagum. Tapi, sekarang dia tidak ada di sini. Jawab Jenny sambil menghela napas. Jangan-jangan, hari ini Jenny akan diolok terus oleh Gigi. Bagaimanapun, siaran langsung bergantung pada ketenaran host dan hadiah yang diberikan penggemar.
Siapa yang lebih tenar, siapa yang mendapat hadiah lebih banyak, maka orang itulah yang lebih hebat. Akan tetapi, Tino juga bukan seorang peramal. Bagaimana dia bisa tahu dengan keadaan sekarang? Meski Kak Tino ingin membantu kita, dia juga tidak tahu masalah yang kita hadapi sekarang. Ucap Jenny sambil menghela napas. Banyak penggemar Jenny juga ikut menghela napas. Mereka ingin membantu Jenny, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk membantunya. Dulu Jenny hanya memiliki beberapa ribu penggemar. Setelah dibantu Tino, penggemarnya menjadi semakin banyak hingga mencapai beberapa puluh ribu orang. Di antara beberapa puluh ribu penggemarnya, mungkin hanya ada beberapa penggemar yang agak kaya, tapi kalau penggemar yang sungguh kaya, Jenny tidak memilikinya. Sementara hari ini, Gigi datang dengan penuh persiapan. Kalau Jenny berani bertanding dengannya, Jenny pasti akan kalah. Pada saat ini, ruang siaran langsung Jenny tiba-tiba muncul suatu berita. Tino dengan akun kaisar tertinggi telah memasuki ruang siaran langsung. Pengumuman itu diikuti oleh animasi yang membuat orang tercengang. Tino dengan akun kaisar tertinggi telah memasuki ruang siaran langsung. Pada saat ini, para penggemar Jenny sontak bersorak di dalam ruang siaran langsungnya. Selamat datang Kaisar Tino! Selamat datang Kaisar Tino! Semuanya sontak bersemangat. Jenny sangat senang ketika melihat Tino masuk ke siaran langsungnya. Selamat datang, Kak Tino! Selamat datang, Kak Tino! Sahut Jenny dengan gembira. Hai Empia, kamu berani terima tidak? Kalau tidak berani, silakan akui kalau kamu dan kakakmu itu jelek. Kalau tidak, dengan penggemarku yang sebanyak ini, kami akan terus memarahimu setiap hari hingga kamu tidak bisa siaran langsung lagi. Ancam Gigi sekali lagi. Di ruang tamu, Valentino yang baru masuk ruang siaran langsung juga telah mendengar perkataan itu. Dia seketika mengernyitkan dahinya. Berani-beraninya si Gigi ini memarahi Jenny dan bahkan menarik Angel juga. Tampaknya serangan waktu itu masih belum cukup keras. Valentino hanya tersenyum dingin. Orang yang berani memarahi Angel tidak pernah mempunyai akhir yang bagus. Kalau ini di dunia nyata, Valentino akan menggunakan cara nyata untuk menghadapi Gigi. Sedangkan di platform ini, Valentino akan menghadapinya sesuai dengan aturan platform ini. Tino. Minta maaf pada mereka. Pada saat ini, Gigi baru sadar kalau Valentino telah masuk ke dalam ruang siaran langsung, tapi dia sama sekali tidak peduli. Memangnya kamu siapa? Beraninya kamu menyuruhku untuk minta maaf. Apa kamu sungguh merasa dirimu sangat hebat karena telah memberi hadiah 2 miliar? Aku tidak kekurangan penggemar kaya. Jadi kalian sebenarnya berani menerima tantanganku atau tidak? Cibir Gigi, ekspresinya tampak sangat merendahkan orang. Kak Tino, apa tantangannya mau diterima? Jenny sedang meminta pendapat Tino. Bagaimanapun, kalau Tino tidak melakukan apapun, pertandingan itu tidak ada artinya. Jenny sudah pasti akan kalah. Jadi, inti dari pertandingan ini masih tetap berpusat pada Valentino. Tino. Terima saja. Jenny segera menerima tantangan Gigi dan memulai pertandingannya. Ingat, kalau kamu kalah, kalian berdua harus mengakui kalau diri kalian itu jelek. Gigi tidak lupa untuk mengingatkan Jenny. Tino. Aku hanya memberimu satu kesempatan. Apa kamu yakin mau bertanding? Kalau kamu kalah, aku akan membuatmu enyah dari platform ini. Gigi tertegun sejenak, lalu tertawa sinis dan berkata, biarkan aku melihat kemampuanmu hari ini. Selesai berkata, pertandingan mereka sudah dimulai. Pertandingannya tetap berlangsung selama 5 menit. Di pihak Gigi, begitu pertandingannya dimulai, jumlah hadiahnya sudah mencapai puluhan juta, sementara Jenny baru saja menembus angka 1 juta. Raja Erik memberi Gigi sebuah roket super. Aku sungguh bukan konglomerat memberi Gigi 5 roket super. Setelah itu, hadiah untuk Gigi mulai bertebaran di ruang siaran langsungnya. Jumlah hadiahnya juga terus meningkat. Jenny, aku pergi istirahat dulu. Angel jelas-jelas sedang marah. Bagaimanapun, ucapan Gigi sudah sangat keterlaluan. Tino. Biarkan kakakmu duduk di samping. Aku akan membuat Gigi minta maaf pada kalian. Perkataan Valentino sungguh serius dan membuat jantung Jenny tersentak. Kak, jangan pergi dulu. Kata Kak Tino, dia akan membantu kita membalas dendam. Jenny segera menarik Angel, agar Angel tetap duduk di samping. Mendengar ucapan Jenny, Angel tertegun sesaat dan tidak bisa menolak permintaan Jenny, jadi dia pun duduk di samping Jenny dengan diam. Angel sedang berpikir, host yang bernama Gigi ini datang dengan penuh persiapan.
apa Tino bisa menghadapinya seorang diri. Tino. Ada aku, tidak akan ada orang yang bisa melukai kalian. Begitu melihat perkataan Tino, jantung Angel seketika tersentak. Dia mendadak merasa familiar dengan si Tino ini. Angel sangat penasaran siapa sesungguhnya Tino itu. Kenapa kata-katanya sangat mirip dengan gaya bicara Valentino? Membantu kalian membalas dendam. Aku jadi penasaran bagaimana kalian membalas dendam ini. Olok gigi lagi. Setelah itu, jumlah hadiah di ruang siaran langsungnya sudah mencapai 600 juta. Gigi memang datang dengan persiapan. Jumlah hadiahnya terus meningkat dan membuat Gigi sangat percaya diri. Tino. Seperti biasa, aku akan membiarkan kalian memberi hadiah selama 4 menit. Bab 284, lari terbirit-birit. Ucapan Valentino masih terdengar begitu lantang dan gagah. Waktu bertarung selama 5 menit. Berdasarkan peraturan sebelumnya, membiarkan penggemarnya Gigi memberikan hadiah selama 4 menit. Hati Jenny pun tegang, bahkan semua orang di ruang siaran langsung pun menjadi lebih bersemangat. Mereka masih mengingat adegan Valentino menghasilkan miliaran rupiah sebelumnya, itu benar-benar mengejutkan. Oleh karena itu, mereka semua memegang harapan besar pada Tino si akun kaisar ini. Namun, Gigi terus mencibir, muncul sedikit senyum licik di wajahnya. Karena hari ini dia berani datang menemui Jenny, jadi tentu saja dia telah membuat persiapan yang sempurna. Terlihat jelas kalau para penggemar Gigi sedang menahan amarah mereka, lalu mulai memberikan hadiah dengan gila-gilaan. Raja Erik memberi Gigi 10 roket super. Tuan Charles memberikan Gigi 5 buah roket super. Langsung melihat nilai hadiah di ruang siaran langsung Gigi terus-menerus naik dengan tajam. Hanya dalam sekejap menembus angka 1 miliar, dan sedang menuju ke angka 1,6 miliar. Saat waktu pertandingan mencapai 3 menit, jumlah hadiah di ruang siaran langsung Gigi sudah mencapai 1,6 miliar rupiah. Hanya kurang 400 juta rupiah dari rekor 2 miliar rupiah yang dibuat oleh Valentino. Para penggemar Jenny menjadi terdiam, melihat Gigi yang kali ini terlihat benar-benar galak. Rekor tertinggi yang dibuat oleh Tino pun hanyalah mencapai 2 miliar rupiah, dan sedangkan Gigi bisa mencapai 1,6 miliar hanya dalam waktu 3 menit. Dan, kemungkinan besar akan ada lonjakan besar pada saat-saat terakhir. Jenny pun terdiam, yang awalnya merasa percaya diri, menjadi merasa sedikit cemas. Angel menyaksikan sepanjang proses pertandingan dengan mengerutkan kening. Angel yang begitu cerdas, juga melihat kalau situasinya saat ini sedikit tidak sederhana. Hal yang membuatnya semakin tidak masuk akal adalah ternyata Jenny bersedia hanya mempercayakan semuanya pada satu penggemar di internet. Tino ini pun mungkin sudah gila. Bertemu dengan Jenny secara langsung pun tidak pernah, tapi bersedia memberikan hadiah padanya secara cuma-cuma. Siapapun bukanlah orang yang bodoh. Kalau Tino itu nantinya melarikan diri, maka bukankah kehormatan Jenny dan Angel akan diinjak-injak oleh semua orang? Kak Tino, kita... Jenny mencoba meminta pendapat dari Tino lagi. Tino. Tidak masalah, masih belum memecahkan rekor. Mendengar jawaban dari Valentino, api semangat di hatinya Jenny kembali membara. Namun, Jenny sedikit terdiam, juga tidak mempercayai Tino ini sepenuhnya. Hadiah di ruang siaran langsung Gigi masih terus meroket, dalam sekejap telah mencapai lebih dari 1,8 miliar. Akhirnya, setelah kakak laki-laki tertua mereka mengirim sebuah roket lagi, nilai hadiahnya langsung menembus angka 2 dan telah mencapai 2 miliar. Sedangkan saat ini, nilai hadiah di ruang siaran langsung Jenny baru saja menembus angka 100 juta rupiah saja. Para penggemar di ruang siaran langsung Jenny yang awalnya merasa percaya diri, semuanya menjadi terdiam seperti orang bodoh. Ini sudah memecahkan rekor tertingginya Kak Tino. Bagaimana ini? Gigi pasti mendatangkan beberapa pria kaya lagi. Dengar-dengar, Gigi bahkan bertemu dengan mereka secara langsung demi mendapatkan dukungan dari mereka. Bagaimana ini? Apakah kita akan kalah? Saat melihat hadiah di ruang siaran langsungnya Gigi sudah melewati angka 2 miliar, dan terus-menerus meningkat, para penggemarnya Jenny pun mulai merasa cemas. Bahkan Jenny menjadi tidak tenang. Dia berpikir, apa Tino bisa mengalahkan Gigi dan yang lainnya? 2,2 miliar, 2,4 miliar, 3 miliar. Semakin mendekati menit-menit terakhir, para pria kaya pendukung ruang siaran langsung Gigi semakin menjadi-jadi, memberikan hadiah secara gila-gilaan. Dalam 1 menit terakhir, total hadiah melonjak sebesar 1 miliar, sampai pada angka 3 miliar. Tidak hanya melampaui rekornya Valentino, bahkan 1 miliar lebih besar dari Valentino. Para penggemar Jenny telah merasa putus asa, merasakan bahwa angka itu bukanlah angka yang kecil. Hanya Jenny yang tetap merasa masih ada sedikit harapan. 4 menit telah berlalu,
Ayo biarkan pria kayamu memberikan hadiah, haha. Ucap Gigi yang sambil melihat jumlah hadiah yang diterimanya dengan rasa sangat puas. Penggemarnya Gigi terus-menerus mencibir, seolah-olah sudah memastikan kalau Jenny pasti akan kalah. Total hadiah sebesar 3 miliar adalah jumlah yang mustahil dikeluarkan oleh Tino seorang diri. Hahaha. Kenapa tidak bersuara? Apa dibuat terkejut? Atau pria kayamu itu sudah lari terbirit-birit? Ayo sini. Bukankah merasa sangat hebat? Bukankah merasa sangat kaya? Ayo tunjukkan. Sudah kubilang kan? Kalian semua itu hanyalah sekumpulan orang yang lemah, sama sekali bukanlah lawanku. Dasar sampah. Jangan buka siaran langsung lagi. Enyah cepat dari hadapanku. Penggemar dari ruang siaran langsungnya Gigi terus-menerus menghina. Jenny yang melihatnya, merasa marah dan juga merasa gugup. Apakah Tino bisa memberikan dia sebuah kejutan lagi? Jenny yang sudah mengambil gelas di samping dan meminum seteguk untuk menekan rasa gugupnya. Namun, saat ingin meletakkannya kembali, karena tangannya gemetaran, membuat gelas itu miring ke sisi lain. Ah! Jenny yang berteriak secara langsung tanpa sadar. Kalau air itu sampai menciprat ke atas komputer, bukankah akan membuat komputer langsung rusak? Ditambah lagi, ini sedang membuka siaran langsung. Kalau komputer Jenny sampai rusak, maka Jenny pasti langsung offline. Dan pada saat itu, Gigi pasti akan mengatakan kalau Jenny sengaja melarikan diri karena takut dihina-hina. Oleh karena itu, Jenny tanpa berpikir banyak, dengan cepat berdiri dan mengulurkan tangannya, bergegas memegang cangkir air. Angel segera bangkit untuk membantu. Adik kakak itu terlihat sangat panik. Bam! Akhirnya, gelas air tidak miring dan sempat diraih oleh mereka. Namun, Angel yang sedang terburu-buru untuk membantu, lengannya secara tidak sengaja menabrak kabel di sebelahnya, dan langsung menarik soket di atas meja. Sedangkan kabel router Wi-Fi yang terhubung ke soket langsung terlepas dan jaringan internet pun terputus seketika. Bahkan jaringan Wi-Fi yang terhubung ke ponsel pun langsung terputus. Tidak ada jaringan yang tersedia. Namun, mereka berdua pun tidak punya waktu untuk mengurusi hal itu saat ini. Bagaimanapun, komputer terhubung langsung menggunakan kabel LAN dan tidak terpengaruh oleh router. Saat ini, waktu pertandingan hanya tersisa 1 menit, jadi tidak ada waktu untuk menunda lagi. Jadi, Jenny buru-buru duduk dan berkata memakai mikrofon. Kak Tino, mereka sudah menyuruh kita mulai. Setelah selesai bicara, langsung menunggu Tino beraksi dengan tatapan penuh harapan. Saat Jenny mengingat adegan terakhir Tino yang sangat menakjubkan, Jenny menjadi lebih bersemangat menantikannya. Dan pada saat ini, apa yang membuat Jenny tercengang pun terjadi. Tino si akun kaisar tertinggi sudah keluar dari ruang siaran langsung. Muncul pemberitahuan sistem bahwa Tino langsung meninggalkan ruang siaran langsung. Melihat pemberitahuan ini, penggemar Jenny pun langsung murka. Apa yang terjadi? Ternyata Kak Tino langsung kabur. Apa mungkin ketakutan sampai lari terbirit-birit? Bukankah sangat penakut? Lagi pula, lawannya itu di angka 3 miliar. Kak Tino setidaknya harus menghabiskan uang 3,6 miliar untuk melampauinya. Habislah sudah, kali ini pasti kalah. Termakan janji manisnya Kak Tino. Jenny tertegun selama beberapa detik dan baru menyadari kalau Kak Tino yang sudah menjadi pujaan hatinya, benar-benar sudah melarikan diri. Dia sama sekali tidak mempercayainya. Namun, di hadapannya ini adalah kenyataannya. Kak Tino yang dibanggakan oleh Jenny benar-benar telah keluar dari ruang siaran langsung. Kenapa kalian masih belum mulai? Apa benar telah ketakutan sampai lari terbirit-birit? Tanya Gigi dengan rasa curiga. Meskipun kali ini Gigi sudah membuat persiapan yang sempurna, tapi apakah mungkin Tino itu langsung mengalah, tanpa melakukan perlawanan sama sekali? Bab 285, menggetarkan seisi platform. PVFT, jangan-jangan dia benar-benar kabur. Karena Jenny tidak mengatakan apapun, Gigi jadi agak terkejut. Kemudian, dia tertawa dingin. Wajah Jenny memerah. Dia ingin menyangkal, tapi tidak ada yang bisa dikatakannya. Sementara itu, Valentino yang berada di dalam ruang tamu juga agak kebingungan. Tadi Valentino sudah mengisi koin di platform, lalu dia hendak mulai memberi hadiah untuk bertanding dengan Gigi. Saat ini, mendadak dia melihat tampilan siaran langsung di ponsel yang terhenti. Tampilan itu diam tak bergerak, juga tidak ada komentar yang muncul lagi di bawahnya. Ponselnya hang di saat-saat penting? Valentino tertegun. Dia menggoyang-goyangkan ponselnya, mengira ponselnya sedang dalam kondisi terhenti.
Namun kemudian dia tersadar bahwa ini bukanlah masalah ponsel, tapi ternyata jaringan Wi-Fi terputus. Valentino tidak punya waktu untuk berpikir lebih banyak. Dia langsung mengaktifkan kuota internetnya dan masuk ke platform siaran langsung. Sekarang hanya tersisa waktu 1 menit untuk saling bertanding. Jika Valentino tidak segera masuk ke siaran langsung itu, maka hasilnya sudah ditentukan. Namun sinyal di ruang tamu jelek sekali, sehingga Valentino segera berjalan ke teras sambil membawa ponselnya. Di dalam kamar Angel, suara tawa cemoohan Gigi terus terdengar, sementara itu penggemarnya Jenny juga mulai mengeluh. Jika bukan karena Tino yang menyuruh Jenny untuk menerima tantangan ini, maka Jenny tidak akan pernah menerimanya. Sekarang setelah Jenny menerima tantangan ini, Tino malah kabur. Ini bukankah mengantarkan Jenny ke gerbang kematian namanya? Wajah Jenny memerah. Saat mendengar suara tawa Gigi yang mengejek dan melihat komentar merendahkan yang muncul di layar, Jenny sakit hati sekali. Awalnya dia kira Tino hanya sedang putus koneksi. Namun 20 detik sudah berlalu dan Tino belum juga kunjung kembali. Sedarurat apapun masalah yang dihadapi Tino, memangnya bisa sebegitu kebetulan? Jenny, sejak awal aku sudah bilang padamu bahwa kamu tidak bisa terlalu mempercayai orang-orang di internet. Angel menghela napas pelan sesaat sambil berbisik di telinga Jenny. Mendengarnya, Jenny jadi semakin sedih. Ini pertama kalinya dia menyukai seseorang. Apakah dirinya akan dilukai begitu saja? Ellen. Di mana Kak Tino itu? Kabur, ya? Saat ini Jenny baru tahu bahwa ternyata Ellen ada di dalam ruang siaran langsungnya sejak tadi. Hanya saja, dia tidak mengatakan apapun. Sekarang begitu melihat Jenny dipermalukan, dia jadi tidak dapat menahan diri untuk mengejeknya. Dilihat dari sikapnya sekarang, sepertinya dia tidak seramah yang sebelumnya pada Jenny. Sepertinya setelah melalui berbagai hal, Ellen sudah menyerah untuk mengejar Jenny. Mungkin, dia ingin menggunakan cara lain untuk memusuhi Jenny. Mungkin Kak Tino ada urusan penting sehingga dia keluar. Nanti dia pasti datang. Jenny menjelaskan dengan terpaksa. Ellen. Lucu sekali. Akui sajalah, dia itu sengaja mempermainkanmu. Meski dia mempermainkanku pun, tetap tidak apa-apa. Jenny mendengus dingin. Ellen. Hehe, kalau kamu memohon padaku sekarang, aku akan usahakan untukmu. Aku bisa mengeluarkan uang sebanyak 4 miliar. Jangan harap. Kata Jenny dengan tegas. Dia sama sekali tidak akan terjebak dalam jebakan Ellen yang ini. Ellen. Baik. Kalau begitu aku akan lihat nanti bagaimana kamu mengatai dirimu sendiri jelek. Katakanlah keras-keras, aku akan merekamnya dan membagikannya di grup kita. Haha. Saking kesalnya, Jenny menggertakkan gigi. Namun, dirinya tetap tidak berdaya. Hanya tersisa waktu 30 detik. Kalian masih mau bertanding, tidak? Kalau tidak, cepat akui kekalahan kalian. Gigi melirik sekilas ke arah waktu sebelum bertanya sambil tertawa dingin. Sekarang dirinya puas sekali. Bisa-bisanya Tino kabur. Hal ini membuat Gigi tertawa terbahak-bahak. Jenny menunduk tanpa mengatakan apapun. Dia melirik sekilas waktunya, sisa 20 detik. Kelihatannya, dirinya sudah dipastikan kalah. Hanya saja, dia membuat kakaknya juga ikut ditertawakan, sehingga Jenny merasa sedih sekali. Oh, aku... Jenny menghela napas pelan sebelum berbicara. Akun Kaisar tertinggi Tino memasuki ruang siaran langsung. Saat ini, muncul pemberitahuan di sistem. Semua orang menerima pesan pemberitahuan ini karena animasi kemunculan akun Kaisar tertinggi sangat menggetarkan. Tatapan Jenny berbinar, sementara itu orang-orang di ruang siaran juga tertegun. Akun Kaisar Tino kembali lagi? Jangan-jangan dia benar-benar punya urusan sebelumnya. Senyum di wajah Ellen membeku. Bahkan, Angel sendiri pun merasa ada yang aneh. Kak Tino, tadi kamu kemana? Jenny tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tino. Maaf, tadi mendadak tidak ada sinyal. Begitu melihat jawabannya, Angel langsung melirik sekilas pada router Wi-Fi. Sepertinya ini karena dirinya menabrak router itu, sehingga Tino putus koneksi. Koneksi internet di rumahnya yang terputus juga membuat Tino putus koneksi. Apakah ini hanya kebetulan atau... Melihat ID milik Tino, kecurigaan di hati Angel jadi semakin mengental. Tak apa, Kak Tino. Yang penting sekarang kita tidak akan kalah lagi. Kata Jenny sambil melambaikan tangannya.
Orang-orang di ruang siaran langsung juga menghela napas panjang. Meski Tino kembali, ini tidak berarti apa-apa karena jumlah hadiah lawan Jenny sudah nyaris mencapai 3 miliar lebih. Sementara itu, waktunya hanya tersisa 20 detik. Memangnya masih bisa terkejar? Bagaimanapun juga, jumlah uang itu 3 miliar lebih, bukan 300.000 lebih. Tino tidak mengatakan apapun lagi, dia terus memberi hadiah beruntun. Setelah jeda sesaat, di detik berikutnya ada sebuah ledakan di ruang siaran langsung. Tino memberi Jenny hadiah 10 roket super. Tino memberi Jenny hadiah 10 roket super. Tino memberi Jenny hadiah 10 roket super. Satu roket super bernilai 4 juga. Sementara itu satu setnya isi 10. Jadi, satu set roket itu bernilai 40 juta. Tino terus memberikan hadiah tersebut, seolah sama sekali tidak memedulikan uang yang dihabiskannya. Karena dia memberi hadiah secara beruntun, jadi muncul tombol tekan memberi hadiah beruntun. Dalam sekejap, seluruh ruang siaran langsung dipenuhi animasi roket, terlihat sangat menggetarkan. Selain itu, notifikasi hadiah roket super akan muncul di seluruh platform. Semua host dan ruang siaran langsung akan menerima notifikasi itu. Karena itu, jadi banyak orang yang masuk ke ruang siaran langsung ini. Seisi platform terguncang dengan hadiah set roketnya Valentino. Orang-orang melihat bagaimana hadiah Jenny terus bertambah. Mulai dari 100 juta meningkat sampai 200 juta. 200 juta meningkat menjadi 600 juta. Lalu 1 miliar dan 1 miliar 600 juta. Dalam waktu kurang dari 10 detik, jumlah hadiah sudah mencapai 1 miliar 600 juta. Hebat! Kak Tino hebat! Kak! Kakak butuh pengikut, tidak? Hebat! Kak Tino dermawan sekali! Puluhan ribu penonton di ruang siaran langsung Jenny jadi bersemangat sekali. Jenny sendiri juga terbelalak dan menutupi mulutnya dengan tangan karena kaget. Ekspresi Gigi langsung berubah. Sementara itu, para penggemarnya juga kebingungan. Ini, apa Tino itu orang biasa? Memberi 1 miliar lebih dalam 10 detik ini bukan orang kaya biasa. Orang ini mengerikan sekali, sangat mengguncang jiwa. Selain itu, Tino masih terus memberikan hadiahnya. Ekspresi Gigi berubah, para penggemarnya juga jadi semakin gugup. Kondisi saat ini seolah mereka sedang menjaga gerbang, sementara itu Valentino yang menyerang sendirian. Bukankah akan memalukan sekali jika Valentino berhasil mendobrak gerbang yang dijaga mereka seorang diri? Karena itu, para pria yang merupakan penggemar Gigi juga ikut memberikan hadiah sambil menggertakkan gigi mereka. Bab 286, nama Tino menjadi sebuah legenda. Poin hadiah kedua belah pihak saling mengejar satu sama lain dengan sengit. Valentino sudah memberi 2 miliar 400 juta, sementara hadiah yang diterima Gigi sudah 3 miliar 400 juta. Saat ini, jumlah hadiah Gigi 1 miliar lebih banyak dibanding hadiah yang diberikan Valentino. Saat ini, baik Jenny atau Gigi sama-sama terdiam. Mereka berdua hanya terus menatapi layar dengan kaget. Waktu hanya tersisa 5 detik, tapi Valentino sudah memberi hadiah sebanyak 3 miliar 600 orang diri. Sementara itu, para penggemar Gigi juga berusaha keras menaikkan hadiahnya mencapai 3 miliar 800 juta. Saat ini, orang-orang melihat hadiah roket yang diberikan Tino terhenti. Seolah dia menyerah. Namun, orang-orang belum berpikir terlalu jauh. Mereka melihat tampilan yang sangat mengejutkan. Tino mengisi akun kaisar tertinggi di ruang siaran langsung Jenny selama 1 tahun. Notifikasi ini muncul di setiap ruang siaran langsung. Akun kaisar tertinggi selama setahun penuh. VIP super mahal seharga 360 juta sebulan dibeli selama setahun penuh oleh Tino. 360 juta dikali 12 bulan, maka ini sama dengan 4 miliar 320 juta. Di detik terakhir, hadiah Jenny sudah meningkat sampai 4 miliar lebih, berhasil mengalahkan Gigi. 4 miliar 320 juta ditambah dengan 3 miliar 600 juta yang sebelumnya, maka totalnya 8 miliar lebih. Jumlah ini bahkan lebih dari 2 kali lipat hadiah Gigi. Orang-orang sampai tidak bisa berkata-kata melihat hadiah sebanyak 8 miliar itu. Layar ruang siaran langsung ini dipenuhi komentar hebat dan orang-orang jadi memanggil Tino sebagai kakak dengan penuh hormat. Apa rasanya dipanggil Kak Tino oleh ratusan ribu orang? Sangat menggetarkan hati. Akun kaisar tertinggi itu lagi-lagi menggetarkan platform, membuat para host lainnya tidak akan mampu menyaingi Jenny. Para host wanita cantik jadi sangat bersemangat. Andai saja Tino datang ke ruang siaran langsung mereka. Kalau 2 hari lalu Tino yang memberi hadiah sebesar 2 miliar tidak termasuk apa-apa, maka hadiah sebesar 8 miliar ini sudah mengejutkan semua orang. Saat ini, ID Tino memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Nama Tino sudah menjadi sebuah legenda.
Baik host atau hanya orang-orang yang datang menonton, semuanya hormat sekali kalau melihat ID itu. Jenny jadi memiliki perasaan tertentu pada Tino. Sementara itu, Tino adalah orang hebat yang dihormati semua orang. Terima kasih untuk Kak Tino, terima kasih untuk Kak Tino. Jenny mengatupkan sepasang tangannya, tatapannya memancarkan isi hatinya yang sangat tersentuh. Tino menyelamatkannya sekali lagi, membantu Jenny memenangkan pertandingan ini. Tino. Aku sudah bilang, aku tak akan membiarkan siapapun melukaimu. Saat ini, ekspresi Gigi jadi masam sekali, seolah dia baru saja ditampar orang. Sementara itu, kali ini dia tidak berani meminta tantangan ulang lagi. Tino mampu merogoh uang sebanyak 8 miliar, jadi Gigi sudah takluk sepenuhnya. Meski Gigi tidak rela sekalipun, kakak-kakak penggemarnya tidak akan memberinya hadiah sebanyak ini lagi. Belasan penggemar prianya melawan satu orang saja kalah. Awalnya mereka sudah memberinya hadiah selama 4 menit, tapi pada akhirnya mereka masih kalah 4 miliar lebih pada orang itu. Mana mungkin bisa tanding lagi? Tino. Cepat minta maaf. Kalimat Valentino yang pendek itu membuat ekspresi Gigi jadi semakin masam. Tidak mungkin aku meminta maaf. Gigi marah sekali. Kamu berani bertaruh tapi tidak mampu menerima kekalahan? Kata Jenny sambil mendengus dingin. Para penggemar jadi sangat merendahkan Gigi. Bahkan, para penggemar Gigi juga jadi terdiam. Bagaimanapun juga, mereka yang memulai tantangan ini, juga mereka yang memulai pertaruhan ini. Sekarang begitu kalah, Gigi malah tidak berani mengaku. Gigi ragu-ragu sambil menggertakkan giginya. Bagaimanapun juga, dirinya tidak berani melakukan hal yang akan membuat publik marah. Maaf, tidak sepatutnya aku mengatai kalian jelek. Aku bersalah. Gigi menunduk sambil meminta maaf. Tino. Percayalah padaku, aku mampu mengusirmu dari platform ini. Hah? Gigi mendengus dingin, lalu mematikan pilihan bertanding itu. Dia pergi dengan memalukan bersama penggemarnya. Tentu saja Jenny sangat berterima kasih pada Tino. Sementara itu, sejak tadi Ellen sudah tidak muncul lagi. Entah sejak kapan dia kabur. Klak, klak, klak. Jenny mengirim pesan pribadi pada Tino sambil mengetik di keyboard, lalu mengirim nomor akun WhatsApp miliknya. Sementara itu, Angel melirik ke router yang sempat dibuat jatuh, lalu melirik ke arah pintu. Kemudian, dia berjalan keluar. Apa yang kakak lakukan? Tanya Jenny setelah mengirimkan akun WhatsApp miliknya pada Tino. Aku keluar sebentar. Jawab Angel tanpa menoleh. Sementara itu Valentino yang berdiri di teras langsung mematikan ponselnya begitu melihat kejadian ini. Setelahnya, dia menyalakan sebatang rokok. Begitu Angel keluar dari kamar, dia melihat Valentino sedang merokok dan berdiri dengan tenang di teras. Valentino! Panggil Angel. Valentino membalikkan tubuhnya menatapi Angel, seolah tidak ada yang terjadi. Kamu... Angel mendadak tidak tahu harus berkata apa saat melihat gelagat Valentino yang seperti ini. Setelah terdiam sesaat, dia bertanya. Wifi di rumah terputus, apa kamu tahu? Benarkah? Aku tidak melihat ponsel sedari tadi, jadi aku tidak tahu. Valentino menjelaskan dengan suara pelan. Angel melirik sekilas pada Valentino dengan curiga. Dia punya sebuah firasat dalam hatinya, tapi dia tidak yakin. Kenapa? Ada masalah ya, Angel? Valentino berpura-pura curiga. Angel terdiam sesaat sebelum berkata. Tidak ada, beristirahatlah lebih awal. Tunggu sebentar. Valentino tiba-tiba memanggilnya. Ada apa? Angel menghentikan langkahnya, lalu berjalan mendekati Valentino. Kapan kita pindah ke villa yang satu itu? Tersirat makna tersembunyi dalam kalimat Valentino. Ibuku bilang pilih tanggal bagus karena pindah rumah itu hal yang besar. Kenapa kamu terburu-buru begitu? Angel menjelaskan dengan lembut. Kalau pindah ke sana, maka aku tidak perlu tidur di ruang tamu, kan? Kulihat ranjang di kamar kita lumayan besar. Kata Valentino sambil tersenyum saat mengelus ujung hidungnya. Apa yang kamu pikirkan? Angel menatapi Valentino dengan tatapan aneh dan berkata. Kalau pindah ke sana pun, Jenny tetap akan tidur bersamaku, oke? Jenny punya kamarnya sendiri, dia bahkan sudah memilihnya. Valentino mengingatkan.
Begitu Angel mendengar kalimat Valentino, tentu saja dia tahu maksudnya. Seketika, wajahnya jadi agak memanas. Nanti kita bicarakan lagi. Tidurlah lebih awal, selamat malam. Setelah mengatakan kalimat tersebut, Angel melarikan diri ke ruang tamu dengan wajah memerah. Valentino tersenyum samar dan mematikan rokoknya, lalu kembali ke atas sofa. Meski dia sudah menikah dengan Angel selama 3 tahun, mereka tidak pernah benar-benar menjadi suami istri yang sebenarnya. Dulu, Angel bahkan tidak mau bergandengan tangan dengan Valentino, apalagi hal lain. Namun sekarang segalanya berbeda. Semua hal yang dilakukan Valentino tidak hanya sudah mengubah dirinya sendiri, tapi secara perlahan juga sudah mengubah Angel. Hati Angel yang bagaikan es dingin itu sedang meleleh sedikit demi sedikit untuk Valentino. Valentino sangat menanti-nanti hari di mana dirinya akan tinggal sekamar dengan Angel saat pindah ke villa. Bagaimanapun juga, Valentino adalah seorang pria. Bab 287, Memprovokasi. Di dalam rumah. Melihat Tino offline, Jenny tidak semangat untuk melakukan siaran langsung lagi dan langsung offline. Pepatah mengatakan wanita senang dipuji, Jenny merasa sekarang dirinya sedang di tahap tersebut. Dia setiap hari melakukan siaran langsung sebenarnya menunggu orang yang ingin ditunggunya itu. Bahkan berdandan sebelum melakukan siaran langsung juga untuk menunjukkannya kepada seseorang. Jenny bahkan tidak menyadari setiap kali bantuan Tino terhadapnya sudah tertanam di dalam hatinya. Rasa kenyamanan ini membuat hati Jenny sangat tergerak. Dia percaya meskipun uang tidak menandakan apapun, tapi orang yang rela menghabiskan uang untukmu pasti sangat memedulikanmu. Ting! Tong! Tiba-tiba WhatsApp Jenny berbunyi. Jenny langsung mengambil ponselnya. Barusan tadi dia memberikan nomor WhatsApp-nya kepada Tino, sekarang dia terus-menerus menunggu Valentino menghubunginya. Halo, apakah ini Jenny? Catatan di permintaan tertulis seperti ini. Jenny sangat antusias. Tadi dia baru memberikan nomor WhatsApp-nya kepada Tino. Orang ini pasti Tino. Jenny langsung menerima permintaan pesan masuk itu sambil mengirimkan pesan. Apakah ini Kak Tino? Temannya balas setelah beberapa saat. Coba kamu tebak. Aku tebak kamu adalah Kak Tino, soalnya tadi aku mengirimkan WhatsApp-ku kepadamu, lalu kamu baru mengirimiku pesan. Jenny langsung membalas dengan cepat. Iya, kamu pintar sekali. Aku Tino. Orang itu langsung balas dengan cepat. Angel masuk ke dalam kamar melihat Jenny sedang berbaring di tempat tidur sambil tersenyum dengan ponselnya. Dia langsung bertanya dengan kebingungan. Hei, Kak Tino, aku mencariku. Kita sedang berkomunikasi. Jenny dengan senang membagikan kabar ini kepada Angel. Dia sungguh mencarimu. Angel tertegun saat mendengarnya. Iya. Aku berikan nomor WhatsApp-ku untuknya, jadi dia langsung menghubungiku. Astaga! Kak Tino lembut sekali. Aku sangat suka. Jenny menjawab Angel, lalu lanjut memainkan ponsel. Angel menggelengkan kepalanya saat melihat Jenny tersenyum bodoh. Dalam hatinya juga langsung membantah tebakan sebelumnya. Tino sama sekali tidak ada hubungannya dengan Valentino. Semua ini hanya sebuah kebetulan saja. Keesokan harinya. Di dalam kafe, Jenny dan Robert duduk berhadapan. Robert, ada apa kamu mencariku? Jenny melihat Robert sambil mengerutkan alis. Awalnya dia tidak ingin keluar, tapi karena dia tidak bisa menolak Robert yang terus mengganggunya, dia terpaksa menemuinya sebentar. Bagaimanapun juga, mereka adalah keluarga. Jenny juga tidak ingin hubungan mereka menjadi canggung. Jenny, aku tahu kamu salah paham denganku, tapi kalau aku tidak mencarimu, keluarga Kusuma kita akan hancur. Robert dengan ekspresi sedih seakan-akan sangat mengkhawatirkan perusahaan keluarga Kusuma. Jenny tidak mengatakan apapun, dia hanya berdiri sambil mengerutkan alisnya. Grup Kusuma adalah hasil kerja keras kakek, apa kamu paham? Robert menatap Jenny dengan serius. Jenny tertegun saat mendengarnya, ekspresinya langsung berubah menjadi lebih ramah. Yang dikatakan Robert memang benar. Tuan Besar Kusuma adalah orang yang sangat baik. Semua anggota keluarga Kusuma termasuk Jenny sangat menghormatinya. Aku paham, tapi bukankah sekarang Paman adalah CEO perusahaan? Bagaimana mungkin grup Kusuma bermasalah saat di tangan kalian? Jawab Jenny dengan santai. Apa kamu tidak tahu? Posisi CEO ayahku sudah dicabut. Keluh Robert sambil menghela napas panjang. Beberapa waktu ini Robert memang menjadi lebih sederhana karena sudah kehilangan banyak. Namun, dia masih belum menyerah untuk melawan Valentino. Hanya dengan menjatuhkan Valentino, mereka baru bisa memimpin kembali grup Kusuma.
Apa? Jenny tertegun. Dia pertama kali mendengar masalah ini, karena selama ini dia tidak tertarik dengan masalah perusahaan. Benar, bahkan Direktur Hendrik dari Maple Rain Real Estate yang memaksa untuk mencabut. Ucap Robert. Dulu Bobby mengira keluarga Kusuma sudah menjadi satu keluarga dengan keluarga Wijaya. Maka itu dia sangat tidak sopan saat berbicara dengan Hendrik, bahkan mengatakan Valentino adalah orang tidak berguna. Akhirnya Hendrik langsung mengatakan kalau Bobby masih bekerja di grup Kusuma. Maka mereka akan langsung menghentikan semua kerjasama dengan grup Kusuma. Nyonya besar Kusuma tidak punya cara lain, jadi dia terpaksa mencabut posisi Bobby. Namun, Robert malah tidak mengatakan alasan ini. Hendrik lagi? Jenny mengerutkan alis. Benar. Si Hendrik lagi. Coba pikirkan yang aku sudah memberitahumu sebelumnya. Apa kamu masih tidak percaya denganku? Valentino pasti berhubungan dengan Hendrik. Dia pasti berencana mengambil semua grup Kusuma. Robert mengatakan dengan ekspresi marah. Jenny terdiam saat mendengarnya. Pikirannya menjadi sangat kacau. Meskipun dia sangat segan dengan Valentino, bagaimanapun juga, Jenny sudah tinggal bersama Valentino selama 3 tahun. Jadi mereka sangat mengenal sifat satu sama lain. Jenny tidak akan langsung percaya kalau Valentino adalah orang yang munafik. Robert, kamu jelas tahu karakteristik dirimu sendiri, jadi jangan menipuku lagi. Jenny menjawab dengan cuek. Jenny, kamu harus percaya padaku. Valentino punya niat jahat. Kamu harus sadar kalau kita adalah satu keluarga. Kita semua marga Kusuma dan punya hubungan darah. Apa kamu paham? Kalau Valentino, dia hanyalah menantu yang bergantung pada keluarga kita. Kamu harus jelas, dia marga Wijaya, bukan marga Kusuma. Robert mengatakan dengan tegas. Jenny kehabisan kata-kata karena omongan Robert. Jenny, sejahat apapun diriku, semua yang kulakukan adalah demi kebaikan keluarga Kusuma. Meskipun kedengarannya buruk kalau aku mau mengambil alih grup Kusuma, setidaknya grup Kusuma dipimpin keluarga Kusuma sendiri. Aku percaya kalau kakek pasti tidak ingin memberikan grup Kusuma kepada orang luar. Melihat Jenny sudah mulai terpengaruh, Robert membahas nama Tuan Besar Kusuma lagi. Kalimat terakhir menjadi harapan terakhirnya. Jenny benar-benar berhasil dihasut Robert. Kenapa kamu tidak beritahu masalah ini kepada nenek? Tanya Jenny. Tidak boleh. Sekarang kita kerjasama dengan Maple Rain Real Estate. Penanggung jawab kerjasama ini adalah kakakmu. Sekarang nenek sangat menyukai kakakmu. Dia sama sekali tidak memedulikan kami. Robert tertawa sedih saat mengatakannya. Jenny tertegun lalu bertanya. Apa kamu punya bukti? Jenny, aku tidak punya bukti. Tapi kamu harus tahu kalau sampai aku menemukan buktinya, mungkin masalah ini sudah terlambat. Robert berkata dengan ekspresi tulus. Jenny terdiam lalu bertanya. Kamu mau aku melakukan apa? Memujuk kakakmu untuk membatalkan kerjasama dengan Maple Rain Real Estate dan mulai sekarang tidak berhubungan dengan Maple Rain Real Estate lagi. Setelah itu, harus waspada dengan Valentino. Robert langsung mengatakan rencananya seolah-olah sudah lama memikirkannya. Bab 288, 1 bulan kemudian, beritahu seluruh kota Neo. Biarkan aku pikirkan hal ini, aku tidak bisa menerima hal ini. Jenny mengulurkan tangan memegang kening sambil mengeluh. Meskipun Robert sangat panik, tapi ekspresinya tetap tenang. Aku paham. Lagi pula Valentino berpura-pura lemah di keluarga Kusuma. Selama ini selalu diperlakukan seperti orang tidak berguna. Kalau bukan karena beberapa waktu ini terjadi masalah itu, aku bahkan tidak percaya dia sehebat ini. Jenny, kamu boleh tidak percaya denganku, tapi kamu harus mewaspadai Valentino. Lihat apakah belakangan ini ada yang aneh pada dirinya. Kelicikan seseorang tidak akan disembunyikan, dia tetap akan terlihat dalam masalah apapun. Robert menjawab dengan percaya diri. Contohnya? Jenny mengerutkan alisnya. Misalkan, bukankah dia bilang di rumah hanya untuk kakakmu? Kamu boleh lihat apakah dia berhubungan dengan perempuan lain. Apakah dia memang setia seperti yang dikatakannya? Tatapan mata Robert terlintas kepuasan. Robert memang ahli dalam memfitnah orang lain. Jenny menganggukkan kepala. Aku sudah tahu, nanti kita baru kontak lagi. Baik, Jenny. Keamanan keluarga Kusuma dan harapan kakek semuanya bergantung pada dirimu seorang. Robert mengatakan dengan sangat serius. Jenny tidak mengatakan apapun lagi, dia langsung meninggalkan kafe. Ekspresi Robert berubah saat melihat Jenny meninggalkan kafe, kini tidak terlihat rasa hormat sebelumnya lagi. Malahan digantikan dengan kepuasan. Dalam 2 hari ini,
Valentino selalu berada di rumah selain mengantar dan menjemput Angel kerja. Sebelumnya saat di acara reuni, awalnya Valentino ingin bekerja di tempat Ellen untuk memeriksa Maple Rain Real Estate. Dia ingin melihat sebenarnya apa yang dilakukan Marco. Namun, setelah mobil Bentley-nya ketahuan, sepertinya tidak jadi lagi. Orang yang memiliki mobil Bentley miliaran, bagaimana mungkin ingin bekerja di tempat Ellen untuk gaji 5 jutaan per bulan? Semua orang akan merasa aneh melihat hal ini. Selain itu, mungkin saja Marco mengutus orang untuk memantau Valentino, jadi dalam 2 hari ini Valentino hanya menghubungi Danu melalui telepon. Semuanya berjalan dengan lancar, hari ulang tahun Angel juga sudah mendekat. Di hari ulang tahun Angel nanti, semuanya akan terbongkar. Di hari itu, Valentino mau beritahu ke seluruh kota Neo kalau Angel adalah wanita miliknya. Pilihan Tuan Besar Kusuma memang tidak salah, kesetiaan Angel bukanlah sebuah kebodohan, Valentino juga bukan orang yang tidak berguna. Valentino akan membuktikan mereka dan membuktikan dirinya. Bahkan saat itu juga waktunya Valentino kembali ke keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya tetap harus membayar hutang mereka dengan Valentino. Mary sudah memilih hari yang bagus, dia berencana pindah dalam 2 hari ini. Harus diakui kalau mulut Mary sangatlah cepat, terutama hal seperti ini. Dalam waktu 2 hari, hampir semua orang di daerah ini tahu kalau menantunya Mary beli villa. Sekarang daerah ini menjadi sangat ramai. Tidak ada yang tidak tahu kalau menantu Mary adalah orang tidak berguna. Dalam 3 tahun tidak pernah sukses. Bahkan tidak melakukan apapun selain cuci piring dan memasak. Sekarang tiba-tiba langsung membeli villa di perumahan di Jing Oriental. Hal ini membuat semua orang sangat terkejut. Tentu saja ada yang suka ikut campur. Mereka langsung menggunakan kesempatan ini menjilat Mary. Beberapa hari ini, pintu rumah mereka sudah hampir roboh. Tentu saja Valentino malas memedulikannya, melainkan Mary yang sangat senang. Hari ini, Valentino lagi-lagi meladeni kerumunan tetangganya. Setelah mereka pergi, dia menggelengkan kepala dengan pasrah. Valentino, coba kamu periksa tempat itu sudah siap. Mungkin kita 2 hari kemudian sudah boleh pindah ke rumah baru. Ini adalah hal yang sangat penting, aku akan mengundang Paman Angel untuk bertamu. Tanya Mary terhadap Valentino. Di sana sudah siap semuanya, kita bisa pindah kapan saja. Valentino menganggukkan kepala. Baik. Mary sangat senang saat mendengarnya. Ibu, aku ada urusan mau keluar sebentar. Jenny yang terus-menerus menundukkan kepala menatap ponsel tiba-tiba berbicara. Kamu mau keluar kenapa? Kuberitahu kamu, sebaiknya kamu cari pekerjaan secepatnya, kamu mau sampai kapan setiap hari belanja saja? Mary menegur Jenny. Aku sudah tahu. Jenny mengatakan sambil berjalan untuk ganti sepatu. Kamu mau kemana? Mary bertanya. Jenny tertegun lalu menjawab. Menemui temanku. Apa perlu kuantar? Valentino bertanya. Tidak perlu, aku naik taksi saja. Jenny seperti sangat tergesa-gesa sambil melambaikan tangannya. Valentino tidak mengatakan apapun lagi. 2 hari ini, dia memang merasa ada yang aneh dengan Jenny. Seakan-akan seperti sedang memantau Valentino. Setiap kali Valentino sedang menelpon, Jenny selalu berpura-pura untuk mendekat dan mendengar pembicaraan Valentino. Pembicaraan Valentino dan Danu tentu saja tidak boleh diketahui oleh siapapun, jadi setiap kali Jenny mendekat, Valentino langsung mematikan teleponnya. Tindakan Valentino juga membuat Jenny merasa tidak biasa, dia pasti sedang menyembunyikan sesuatu. Ditambah lagi dengan hasutan Robert, maka itu Jenny tidak percaya dengan Valentino lagi. Sekarang dia juga tidak punya bukti apapun, kalau tidak, dia pasti akan langsung beritahu Angel. Namun, Jenny percaya kalau orang licik tetap akan ketahuan. Aku pergi dulu. Jenny melambaikan tangannya sambil berjalan keluar. Kemudian, dia mengambil ponsel mengirimkan pesan. Kak Tino, kita bertemu di mana? Teman baik yang diberi nama Kak Tino langsung mengirimkan posisinya. Jenny langsung memesan taksi menuju tempat itu. Di ruang tamu. Valentino, apakah kamu ada masalah dengan Jenny? Aku lihat kalian beberapa hari ini. Mary bertanya dengan penasaran. Beberapa hari lalu, sejak Valentino memberikan villa perumahan di Jing Oriental, Jenny jelas menjadi lebih baik dengan Valentino. Namun, 2 hari ini Mary menyadari kalau hubungan mereka berdua menjadi canggung kembali. Valentino mengelus hidungnya, dalam 2 hari ini, dia juga tidak terlalu banyak berinteraksi dengan Jenny. Bisa dikatakan, dirinya diam-diam memberikan banyak hadiah di ruang siaran langsung Jenny, apakah semua itu masih bisa membuat Jenny benci dengan dirinya? Lagi pula Jenny sama sekali tidak tahu siapa si Tino. Aku juga tidak tahu.
Valentino hanya menjawab dengan santai. Baiklah. Sekarang Mary sangat baik dengan Valentino. Dia tidak menanyakan lagi saat Valentino hanya mengatakan dengan singkat. Tidak lama kemudian, Valentino tiba-tiba menerima pesan di ponselnya. Dia merasa aneh saat melihatnya. Karena isi pesan adalah info transfer uang. Rekening dia mendapat uang sejumlah 10 miliar. Bab 289, Ketulusan Keluarga Laki. Sekarang baginya 10 miliar tidak banyak. Namun, bagi orang luar 10 miliar bukan jumlah kecil. Bahkan peluang kecil untuk memenangkan tiket lotre hanya 10 miliar saja. Sekarang Valentino hanya duduk diam di rumah. Dari mana asal 10 miliar ini? Apa dia benar-benar menang lotre? Valentino sedikit kebingungan karena pesan ini. Apa ada yang salah mengirim uang? Apa yang terjadi? Sekarang Hendrik sedang dipantau Marco. Dia pasti tidak berani menyentuh dana perusahaan sesuka hati. Meskipun mengirimkan uang untuk Valentino, itu juga harus melewati pemeriksaan yang banyak. Selain Hendrik, apakah Danu? Selain mereka berdua, Valentino tidak tahu siapa yang bisa mengiriminya uang lagi di kota Nio. Valentino sangat kebingungan, dia memutuskan untuk menghubungi Danu. Kini, ponselnya tiba-tiba berdering, berasal dari nomor tidak dikenal. Ibu, aku angkat telepon sebentar. Valentino berdiri memberitahu Mary, kemudian masuk ke kamar Angel. Halo? Setelah masuk kamar, dia menutup pintu dengan pelan-pelan dan mengangkat teleponnya. Halo, Tuan Valentino. Saya Mario. Hehe. Valentino baru menyapa, dia langsung mendengar suara dari Mario. Valentino sedikit kebingungan, untuk apa Mario menelponnya. Halo, ada apa? Tanya Valentino. Itu, Tuan Valentino, apakah Anda ada mendapat kiriman uang sebanyak 10 miliar? Tanya Mario dengan nada senang. Namun, Valentino malah mengerutkan alisnya setelah mendengarnya. Mario yang mengirimkan 10 miliar ini untuk dia? Apa maksudnya? Kalau Valentino mau mengambil kota Nio untuk melawan keluarga Wijaya, dia memang memerlukan beberapa kekuatan besar di kota Nio. Namun, Valentino sekarang memang tidak membutuhkan uang. Apakah Mario mau menggunakan uang ini untuk menjilatnya? Kamu ambil kembali uang ini. Jawab Valentino dengan cuek. Bukan, Tuan Valentino. Ini adalah uangmu. Sekarang aku hanya mau mengembalikannya untukmu. Jelas Mario langsung. Uangku? Valentino menjadi semakin bingung setelah mendengarnya. Ya, bukankah kamu membeli koin virtual seharga miliaran di platform siaran langsung? Kebetulan grup laki punya saham di platform ini. Jadi setelah saya tahu masalah ini, saya langsung meminta pengembalian dana untuk Tuan Valentino. Tuan Valentino bersedia datang ke platform kami untuk menikmati, itu sudah menjadi sebuah penghormatan bagi kami. Bagaimana mungkin kami berani menerima uang Tuan Valentino? Mario langsung menjelaskan. Alis yang dikerutkan Valentino perlahan menjadi santai. Dia sudah paham maksud Mario. Semua pembelian koin virtual di platform memerlukan verifikasi diri. Mungkin Mario mendapatkan informasinya melalui semua ini. Namun, Mario lumayan menarik. Tuan Valentino, tolong jangan menolak. Ayah saya menyuruh saya mengirimkan hadiah untuk Anda, tapi saya tidak berani mengganggu Anda. Saya juga tidak tahu Anda menyukai apa. Jadi, Mario menjelaskan dengan hati-hati, lalu dia memakai nama Andreas. Dia percaya Valentino pasti sudah paham maksudnya. Valentino tentu saja paham, ini adalah hadiah pemberian dari Andreas, ayahnya Mario. Baik, sampaikan terima kasih kepada ayahmu. Valentino menganggukkan kepala dengan ringan. Baik. Tuan Valentino, jadi saya membalikan semua uang yang Anda top up sudah saya kembalikan semuanya. Bagi kami, ini hanya koin virtual. Tuan Valentino hubungi saya saja kalau perlu koin virtual, saya langsung mengisi miliar koin virtual di akun Tuan Valentino. Ujar Mario dengan loyal. Valentino tersenyum, dia semakin merasa Mario dan ayahnya Andreas memang berbeda dengan Rain Kingston. Meskipun ala di platform ini memang hanya koin virtual, tapi koin virtual ini menjadi uang asli di tangan host. Semua hadiah yang diberikan Valentino kepada Jenny nantinya akan diganti Jenny menjadi uang asli. Lalu uang ini tentu saja diberikan oleh perusahaan Mario. Meskipun hanya setengah dari 10 miliar, setidaknya dia juga harus memberikan 5 miliar, kan? Namun, Mario malah tidak membahas masalah ini. Kelihatannya dia memang sangat takut ditolak Valentino. Aku sudah berkomunikasi dengan orang yang cerdas. Kalau keluarga laki melanjutkan kecerdasannya, aku jamin kalian bisa tenang dan stabil di kota Neo, kalian tidak akan mengikuti jejak grup Kingston. Jawab Valentino.
Meskipun ini hanya kata-kata biasa saja, tapi kalimat ini membuat Mario sangat terkejut dan terharu. Bahkan dia menjadi terbata-bata saat berbicara. Kata-kata ini kalau dikeluarkan dari mulut orang lain punya arti yang sangat berbeda. Baik-baik, Tuan Valentino. Saya paham. Jawab Mario sambil tidak berhenti menganggukkan kepalanya. Dia mengatakan dan melakukan begitu banyak hanya demi kalimat ini. Setelah itu, Valentino langsung menutup teleponnya. Mario menghela napas panjang dan meletakkan ponselnya dengan puas. Bagaimana? Apakah Tuan Valentino sudah menerimanya? Andreas duduk dengan sangat tegang. Dia langsung bertanya setelah Mario meletakkan ponselnya. Tuan Valentino sudah menerimanya. Mario menganggukkan kepala. Bagus. Andreas langsung bertepuk tangan. Kamu kurangi pembagian platform, itu hanya 5 miliar saja. 5 miliar berhasil memberikan kesan baik terhadap Valentino adalah hal yang pantas. Andreas tersenyum dengan puas. Tuan Valentino bilang dia suka berkomunikasi dengan orang yang cerdas. Kalau kita melanjutkan kecerdasan kita, dia akan menjamin ketenangan dan kestabilan kita di kota Neo, bahkan tidak akan mengikuti jejak grup Kingston. Mario mengulang kata-kata Valentino. Andreas menjadi semakin senang saat mendengarnya. Yang paling ditakutkannya adalah Valentino menolak pemberian mereka. Sekarang Valentino sudah menerimanya, maka ke depannya akan lebih banyak kesempatan untuk mendekatinya. Uang dengan jumlah miliaran ini hanya hadiah pertemuan saja. Kedepannya, kamu harus mengambil kesempatan untuk akrab dengan Tuan Valentino dan harus menghormatinya setiap saat. Ingat, harus menghormatinya dengan tulus. Andreas memberitahu sekali lagi. Mario menjadi kebingungan melihat Andreas sangat mementingkan Valentino. Ayah, kita tidak tahu identitas Valentino yang sebenarnya, kita hanya menebak saja. Tapi kita mempertaruhkan keluarga laki, bukankah ini sedikit tidak masuk akal? Ucap Mario sambil mengerutkan alis. Tidak, kamu tidak paham. Andreas melambaikan tangan berkata. Maple Rain Real Estate pasti berhubungan dengan Tuan Valentino, bahkan hubungannya tidak biasa. Lalu, coba kamu pikirkan siapa di belakang Maple Rain Real Estate. Mario tertegun sejenak, dia lanjut berkata. Keluarga Wijaya di kota Kamar? Benar, Valentino juga marga Wijaya. Dia bahkan menjatuhkan grup Kingston dengan mudahnya. Apakah kamu terpikirkan sesuatu? Tanya Andreas. Ses. Mario menarik napas panjang dan berkata. Ayah, maksudmu Valentino dan keluarga Wijaya Kota Kamar? Selain keluarga Wijaya Kota Kamar yang bisa menghancurkan grup Kingston yang kuat secara diam-diam, aku tidak terpikir siapa lagi yang bisa melakukannya. Bab 290, Orang Asli Tino. Tentu saja ini hanya tebakanku, walaupun hanya tebakan, kita keluarga laki juga harus berusaha sepenuhnya. Andreas menghela napas panjang, semakin tinggi posisi mereka, kekuatan mereka juga semakin besar. Tentu saja lingkungan yang mereka kenal semakin luas. Semakin luas yang kamu kenal, semakin kamu tahu betapa menakutkannya keluarga Wijaya Kota Kamar. Kalau kekuatan biasa saja, kesempatan berinteraksi dengan keluarga Wijaya bukan sedikit, melainkan tidak ada kesempatan. Jadi meskipun hanya tebakan, Andreas juga mau mempertaruhkannya. Tidak masalah kalau kalah taruhan, tapi kalau menang, ini adalah kesempatan yang sangat bagus buat grup laki. Baik, aku sudah paham ayah. Mario langsung menganggukkan kepalanya. Ingat, kamu tidak boleh mengungkap identitas Tuan Valentino. Tuan Valentino sangat misterius dalam bertindak, jadi dia pasti ada rencana dia sendiri. Setelah itu, aku tidak ingin ada orang lain yang memilikinya juga. Kita boleh akrab, tapi di luar kita harus sebagai teman. Andreas menyipitkan matanya. Mario langsung menyetujuinya. Sebelum orang lain tahu identitas Valentino, dirinya dekat dengan Valentino. Tentu saja dia bisa mendapatkan bantuan Valentino dengan mudah. Cafe Hesti Kota Neo. Jenny sedang duduk berhadapan dengan seorang pemuda berpakaian jas di dalam kafe. Kafe ini lumayan bagus, ditemani dengan musik yang santai, tapi kebanyakan orang di kafe ini adalah pasangan muda. Anak muda ini memakai setelan jas dan rambut yang sangat rapi, wajahnya juga tampan. Terkadang dia menggoyangkan pergelangan tangannya menunjukkan jam tangan 160 jutaan yang bersinar. Sekarang Jenny sangat tegang dan malu. Lagi pula ini pertama kalinya dia bertemu dengan teman virtual. Dulu Jenny bahkan merasa host wanita terlalu lancang karena keluar dengan pria yang tidak dikenal. Namun, sekarang dirinya juga melakukan hal yang sama. Ini membuat Jenny merasa tidak masuk akal, tapi dia terpaksa melakukannya. Karena dia tidak menemukan alasan untuk menolak anak muda ini. Anak muda di depannya berkali-kali membantu dia memenangkan duel dan membalikan keadaan mengalahkan semuanya.
Anak muda ini adalah Tino sang legendaris di platform. Lebih tepatnya dia adalah Tino yang disukai Jenny. Melalui komunikasi mereka selama 2 hari, Jenny semakin menyukai Tino, jadi dia juga tidak bisa menolak ajakan Tino. Kak Tino, terima kasih sudah membantuku berkali-kali. Jenny melirik dan berbicara dengan suara yang kecil terhadap anak muda itu. Hehe, sama-sama. Anak muda tersenyum sambil meminum kopi. Setelah minum, dia lanjut berkata, kamu kelihatannya lebih cantik dan mempesona dibandingkan di internet. Ekspresi Jenny semakin malu, dia tertegun lalu bertanya. Kak Tino, kenapa 2 hari ini kamu tidak online? Aku selalu menunggumu setiap kali aku melakukan siaran langsung. Ekspresi anak muda terlihat tidak alami, tapi dia langsung menyembunyikannya dengan cepat. Kamu juga tahu kalau waktuku tidak tetap, lagi pula perusahaan juga sibuk. Anak muda yang menyebut dirinya sebagai Tino mengatakan sambil tersenyum. Jenny tentu saja paham, dia langsung menganggukkan kepala. Kesan dia terhadap Tino sangat baik, jadi dia pasti sangat percaya dengan apa yang dikatakan Tino. Di dalam rumah, Valentino sangat santai, jadi dia tiba-tiba ingin pergi ke kota Neo. Tujuan utamanya adalah untuk memeriksa proyeknya. Valentino yang sekarang bukan Valentino yang dulu lagi. Dulu Valentino diusir dari keluarga Wijaya, menjadi gelandangan di kota Neo, bahkan makan juga harus bergantung kepada keluarga Kusuma. Namun, sekarang kekayaannya bahkan tanpa bantuan Maple Rain Real Estate, juga menjadi satu-satunya di kota Neo. Toko fisik milik Valentino di kota Neo berjumlah ratusan. Ditambah lagi dengan sebagian besar industri milik grup Kingston, itu bukanlah jumlah yang kecil. Semua ini dilakukannya secara rahasia, jangankan Marco, bahkan keluarga Wijaya yang begitu hebat juga belum tentu tahu. Beberapa waktu lalu Valentino sangat sibuk, beberapa hari ini dia sudah luang, jadi dia memutuskan untuk berkunjung. Lagi pula ini adalah satu-satunya alat untuk melawan keluarga Wijaya. Waktu 1 bulan tidak lama dan tidak cepat, sekarang sudah saatnya dia menyatukan semua kekuatannya. Pusat kebugaran Maple Dawn, ratusan toko fisik, bahkan grup Kingston yang diambil alih secara diam-diam, semua ini hanyalah sebagian saja. Maple Rain Real Estate dan beberapa orang berkuasa di kota Neo adalah utama dari segalanya. Selanjutnya Valentino mau menyatukan semua kekuatan yang dia miliki, lalu mengalahkan beberapa orang berkuasa di kota Neo. Sekarang keluarga laki sudah menyerahkan dirinya. Keluarga Kusuma ada angel jadi mungkin tidak susah. Dengan adanya bantuan keluarga laki dan keluarga Kusuma, berhubungan dengan beberapa orang berkuasa lainnya bukanlah hal yang sulit. Jadi, asalkan perkembangannya stabil, maka kota Neo pasti akan menjadi milik Valentino. Tentu saja ini hanya rencana awal Valentino. Betapa bagusnya jika beberapa orang berkuasa ini bisa mengerti dan langsung bergabung seperti Mario. Kalau tidak mengerti, Valentino tidak akan sungkan untuk menjatuhkan mereka. Kembali ke keluarga Wijaya bukanlah hal sepele. Valentino tidak akan membiarkan kelalaian sedikit pun. Valentino sebagai fondasi dirinya sendiri, tidak boleh ada kesalahan apapun. Sampai saat itu, Valentino hanya menginginkan satu suara di kota Neo, yaitu Valentino Wijaya. Menuruti Valentino, tidak mengkhianati Valentino. Ibu, aku keluar sebentar. Nanti hubungi aku kalau ada perlu. Valentino berpamitan dengan Mary sebelum keluar. Baik, pergilah kalau sibuk. Mary menjawab sambil tersenyum. Sekarang Mary sangat menyukai Valentino. Bisa dikatakan sekarang di dalam rumah ini, selain Jenny yang tiba-tiba bersikap jahat terhadap Valentino, semua orang sudah mengubah sikap awal mereka terhadap Valentino. Mary malahan berharap Valentino menantu idamannya membuat keluarga mereka hidup makmur. Valentino berpikir sejenak, dia memutuskan untuk tidak menggunakan mobil Bentley karena terlalu menarik perhatian orang. Dia mau pergi memeriksa proyeknya dengan rendah hati, sejujurnya memantau dengan cara menyamar. Tentu saja identitas dia tidak boleh ketahuan. Awalnya Valentino ingin naik taksi, tapi dirinya merasa lebih praktis kalau menyetir sendiri, jadi dia menyewa mobil. Mobil Bentley seharga miliaran dibiarkan di dalam garasi, dirinya malah memakai mobil ratusan juta untuk keluar. Hal ini membuatnya ingin tertawa. Valentino mengelilingi kota Neo dengan mobil yang tidak mencuri perhatian orang. Di pusat kebugaran Feather, Hendy dan lainnya yang pernah berkelahi dengan Valentino, beserta Kak Alex pemilik pusat kebugaran sedang berada di pusat kebugaran pribadi lantai 2. Kak Alex duduk di kursi dengan gagah, di belakangnya ada Hendy dan lainnya. Mereka semua adalah anggota elit dari bawahannya. Namamu Archie? Aku tidak menyuruhmu kemari. Kak Alex melihat salah satu anak muda sambil bertanya. Anak muda itu kelihatannya berusia kurang lebih 30 tahun, tubuhnya sangat kekar seakan-akan seperti bukit kecil.